Selamat datang kembali di Channel Hardware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Para ilmuwan dari seluruh dunia telah mencoba menjelaskan asal-usul dari penemuan benda-benda kuno di Rusia. Meski demikian, sejauh ini hasilnya justru semakin menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Dan inilah beberapa temuan di Rusia yang menghebohkan dunia. Sebelumnya, jika kamu baru channel ini, jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami. Bantu channel kita terus berkembang dan berikan wawasan untuk kita semua. Vologda Arkeologi. Sebuah objek yang tidak biasa telah digali dari kedalaman lapisan tanah dari abad ke-18 oleh para arkeolog Vologda. Untuk menetapkan benda temuan yang misterius ini, para ahli harus melakukan penelitian laboratorium khusus. Objeknya adalah batu lunak yang sedikit lebih besar dari kotak korek api modern. Dan benda ini berbentuk tidak biasa dan hanya sedikit informasi yang ada di internet. Bentuk geometris yang jelas dan beberapa tanda misterius yang mengundang tanda tanya. Tidak ada penemuan yang serupa sebelumnya ditemukan di wilayah Vologda ini. Ada yang mengatakan bahwa ini terlihat seperti beberapa mekanisme suatu benda modern, bagian dari perangkat navigasi, atau ada juga yang sekedar berteori bahwa benda ini hanyalah objek kultus pagan. Benda ini masih misterius hingga sekarang mengingat bentuknya, dan sebenarnya masih banyak hal serupa dan benda mekanik kuno yang ditemukan di bawah tanah Rusia oleh para arkeolog. Daska Stone. Lempengan batu besar yang ditemukan di sebuah desa di South Urals pada tahun 1999 tampaknya merupakan peta 3 dimensi terperinci dari wilayah Ural, yang menurut analisis para ahli hanya bisa dilakukan dengan menggunakan survei udara atau satelit. Kanal, bendungan, dan tanggul yang bertepatan dengan medan sebenarnya ditandai pada peta, dan ada prasasti dalam bahasa yang tidak dikenal. Dan juga ditemukan kerang yang diperkirakan telah berusia 50 juta tahun. Pada akhirnya, pengujian radiokarbon tidak memberikan kejelasan dan pertanyaan tentang usia kapan lempengan batu itu mungkin dibuat. Lempengan batu besar tersebut ditemukan secara tidak sengaja. Chuferov mempelajari arsip-arsip kota dari Ufa dan dalam entry-entry yang berasal dari abad ke-18. Ia kemudian menemukan referensi pada lempengan-lempengan batu yang awalnya berjumlah 200 di dekat desa Chandar yang ditutupi dengan tulisan-tulisan dalam karakter-karakter aneh. Dengan keingintahuan yang meningkat, Chuferov terus mencari di arsip lokal. Dan pada saat itu, 6 lempengan dimasukkan dalam daftar monumen alam, budaya, dan sejarah Republik Baskir. Chuferov mengumpulkan ekspedisi dan mulai mencari lempengan-lempengan menggunakan helikopter. Namun tidak ditemukan apapun. Kemudian sebuah kejadian terjadi. Seorang pria setempat mendekati Chuferov dan berkata bahwa ia memiliki lempengan batu yang tidak biasa di halamannya, di dekat pintu masuk rumahnya. Dari sana terlihat bahwa ukurannya ternyata hanya 148 cm x 100 cm atau 1,5 x 1 meter. Namun setelah diteliti lebih lanjut, tampak bahwa lapisan dasar lempengan itu terbuat dari dolomit paling murni, serta tanpa campuran kuarsa pasir yang tidak ditemukan di alam. Slab dipindahkan ke MGU di Moscow State University untuk analisis lebih lanjut, tetapi belum ada informasi terbaru mengenai hal ini. Cincin giok Baikal. Pada pertengahan 2017, para arkeolog menemukan sisa-sisa jasad laki-laki dan perempuan di dekat selat antara Danau Baikal dan Pulau Olkhon. Keduanya terlihat berpegangan tangan dan pria itu memiliki cincin giok putih di rongga matanya. Selain itu ada 3 cincin lagi tergeletak di dadanya dan di lutut ada tas kulit kecil dengan alat logam yang tidak diketahui tujuannya. Sementara itu, pisau giok berukuran 13 cm ditemukan di sebelah kerangka perempuan. Analisis menunjukkan pasangan tersebut hidup selama zaman perunggu, atau kira-kira lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Satu hal yang masih membingungkan adalah apakah tujuan dari cincin giok tersebut. Cincin itu sama persis dengan yang ditemukan di Cina dan Jepang, serta paling tertua adalah berusia 8.000 tahun.
Pada awalnya, komunitas akademik global menentukan bahwa mereka adalah objek yang digunakan untuk ritual. Selain itu, ada hipotesis bahwa mereka berperan dalam menciptakan perbedaan antara ras. Kaukasia memilih emas sebagai simbol ibadah, sedangkan Mongoloid pergi untuk batu berwarna, terutama batu giok. Peneliti Siberia telah menemukan teori lain, yaitu cincin giok adalah digunakan sebagai uang dan hanya sejumlah kecil pengrajin di Siberia Timur yang bisa membuatnya. Tetapi masih ada misteri lain, yaitu bagaimana mungkin orang di zaman kuno dapat menghasilkan ukiran yang begitu bagus. Serta teknologi apakah yang mereka gunakan? Para ahli pun masih belum bisa menjawab pertanyaan itu. Emas Xintian. Rusa emas dan ornamen perisai ditemukan di Kurgan oleh desa Kostromskaya di Prikubanye, abad ke-6 sebelum Masehi. Dari koreksi Museum State Hermitage kelima. Trebenin atau Sputnik, orang Skid adalah pengembara kuno yang mendiami stepa Eurasia bagian barat dan tengah dari abad ke-9 hingga ke-1 sebelum Masehi. Mereka meninggalkan banyak gundukan kuburan yang dikenal sebagai kurgan di wilayah Rusia dan Ukraina modern. Gundukan pemakaman ini penuh dengan barang-barang yang terbuat dari emas, yang tampaknya memainkan peran penting dalam pandangan dunia Xintian dan melambangkan kehidupan abadi. Mahakarya emas ini merupakan sumber kebanggaan bagi banyak museum Rusia, termasuk Museum State Hermitage di Saint Petersburg. Emas Xintian juga merupakan rebutan antara Rusia dan Belanda. Barang-barang tersebut dari Museum Crimea sedang berkeliling negara Eropa itu ketika reunifikasi semenanjung dengan Rusia terjadi pada tahun 2014. Dan Belanda menolak untuk mengembalikan harta emas ke Rusia dan malah berencana untuk memberikannya ke Ukraina. Ryazan Disk. Museum Sejarah Negara di Moskow pernah menggelar pameran dan menampilkan plat logam dada atau dikenal sebagai Ryazan Disk. Tidak ada penjelasan masuk akal ditemukan untuk mengklarifikasi lingkaran konsentris yang menutupi seluruh permukaan cakram besi benda tersebut. Satu-satunya hal yang diketahui pasti adalah benda itu dibuat pada abad ke-4. Terlihat sebagai plat logam atau disk dengan mekanisme Antikythera yang ditemukan pada awal abad ke-20 di lepas pantai Yunani. Biasanya ini digunakan untuk memprediksi posisi benda langit dan gerhana. Itu dulu pembahasan mengenai misteri yang ditemukan di Rusia. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik icon lonceng sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.